Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, kali ini kita akan masuk materi bab 4 dan pada pertemuan kali ini akan membahas kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 2. Menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan dalam kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Untuk memahami faktor-faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia, mari ikuti pembahasan materi berikut ini. Teman-teman, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa barat, yaitu rempah-rempah. Bangsa barat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu di Eropa dengan 4 musim kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Berdasarkan kenyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu-bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. B. Motivasi 3G. Semboyan 3G, Goal, Glory, Gospel merupakan motivasi bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Apa yang dimaksud dengan Goal, Glory, Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. 3. Gospel. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Perkembangan revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompos, mesin pemintal, dan sebagainya. Mari teman-teman kita lanjutkan membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Teman-teman, coba kalian perhatikan peta rute kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia berikut ini. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris.
Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Pertama, kedatangan Portugis di Maluku. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencapai sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. La bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EEC. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta, Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang di Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde de Oost-Indische Compagnie VOC, Perserikatan Maskapai India Timur. Beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Bottela mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Koen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC digabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintah. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Nah, teman-teman, itulah pembahasan materi mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.